United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Erik ten Hag sebut Liverpool beruntung tidak kalah. Hasil pertandingan Liga Inggris Liverpool versus Manchester United di Anfield Stadium akhirnya berkesudahan dengan skor 0-0 pada Minggu 17 Desember. Liverpool sebenarnya menguasai ball possession mencapai 61 berbanding 31% milik United. Dari statistik tembakan ke gawang juga memperlihatkan superioritas Liverpool atas United meski Reds gagal mencetak gol. Skuad asuhan Jurgen Klopp menciptakan 34 shoot, di mana 8 diantaranya on target. Perbedaannya jauh karena United hanya 6 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang Alisson Becker. Meski demikian, pelatih United Erik ten Hag dengan jumawa mengatakan Liverpool beruntung tidak kalah dari timnya. Menurut Erik ten Hag, Manchester United sejatinya bisa mengalahkan Liverpool pada pekan ke-17 Liga Inggris kali ini. Entah berkaca atau tidak, Erik ten Hag memberikan statement mencengangkan setelah pertandingan. Bagi juru taktik asal Belanda itu, meraih 1 angka dari kandang Liverpool merupakan hasil memuaskan. Namun di sela-sela kekagumannya kepada Marcus Rashford Chess, Erik ten Hag menyebut beruntung United tidak mengalahkan Liverpool. Tentu saja ada banyak aspek. Menurut saya performanya sangat bagus dari pihak kami. Rencana permainan berjalan dengan baik. Para pemain brilian dalam bagaimana mereka bersatu dan berjuang. Jujur saja kami bisa menyulitkan Liverpool hari ini. Bahkan pada pertandingan tadi kami bisa saja memetik kemenangan, ungkap Erik ten Hag. Pemain buangan Manchester United jadi idola di Spanyol. Disia-siakan Manchester United, pemain bermasalah Manchester United Mason Greenwood lagi-lagi tampil menonjol bersama klubnya di Liga Spanyol Getafe. Diketahui Mason Greenwood menjalani peminjaman di Getafe sejak awal musim ini setelah beberapa masalah pribadinya yang membuatnya tidak masuk dalam rencana permainan tim Setan Merah. Namun bersama Getafe, Mason Greenwood dapat menemukan kembali ketajamannya di lini depan tim tersebut. Terbaru, Greenwood mencetak masing-masing 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 0-3 Getafe di kandang Sevilla. 1 assist untuk gol Jaime Mata pada menit ke-37 dan gol yang diciptakan melalui titik penalti di babak kedua. Tidak hanya dalam pertandingan ini, pada 6 pertandingan terakhir Getafe, Greenwood berhasil membuat 3 assist yang mengesankan. Pergerakannya di sisi sayap kiri dengan umpan silang yang akurat membuat banyak pihak memujinya. Bahkan legenda Chelsea, Michael Essien, turut berkomentar di akun media sosial pribadinya Twitter. Saya cukup terkesan melihat Mason Greenwood menjadi pemain berkaki kiri, melakukan tendangan dengan kaki kanan dan mencetak gol, kata Essien. Sebelum bermain untuk Getafe, Greenwood terkenal dengan olah bola menggunakan kedua kakinya. Baik kanan dan juga kiri sama kuat dan juga baiknya. Tetapi jika diperhatikan lebih, kaki kirinya lebih dominan. Selama berada di lapangan saat melawan Sevilla, Greenwood mencatatkan 37 sentuhan bola. Dia berhasil melepaskan 19 dari 23 operan kepada rekannya dengan akurasi operan sebesar 83%. Akhirnya Manchester United sepakat dengan Eintracht Frankfurt, Donny van de Beek segera cabut dari Old Trafford. Momen yang dinantikan Donny van de Beek akan segera hadir. Gelandang Manchester United asal Belanda itu akan segera meninggalkan Old Trafford setelah The Red Devils dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Eintracht Frankfurt. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Donny van de Beek tidak bahagia bersama United. Dia tidak mendapatkan banyak menit bermain di Old Trafford dan terus berjuang untuk mendapatkan klub baru. Setelah sempat dikaitkan dengan beberapa klub, teka-teki masa depan Donny van de Beek mulai menemukan titik terang. Dia dikabarkan bakal pindah ke Jerman untuk bergabung bersama Eintracht Frankfurt. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa proses transfer Donny van de Beek sudah hampir selesai. Transfer itu akan segera dituntaskan pada pekan depan. Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Eintracht Frankfurt dan juga Manchester United sudah bersepakat untuk transfer Donny van de Beek. Sang gelandang diizinkan bergabung dengan Die Adler dengan status pemain pinjaman. Durasi peminjamannya hanya hingga akhir musim nanti. Eintracht Frankfurt juga diberikan opsi untuk mempermanenkan sang pemain pada akhir masa peminjamannya. Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa Donny van de Beek akan terbang ke Jerman pada pekan depan. Donny van de Beek dijadwalkan menjalani tes medis bersama Frankfurt. Setelah tes medis, dia akan menuntaskan beberapa persyaratan administratif. Baru setelah itu Donny van de Beek akan disahkan sebagai rekrutan baru musim dingin Die Adler. Fabrizio Romano juga menuturkan bahwa United tidak meminjamkan Donny van de Beek ke Eintracht Frankfurt dengan cuma-cuma. Klub Bundesliga itu harus membayar sejumlah uang untuk biaya peminjaman sang pemain.
Andre Onana dapat pujian, dia siap menebus dosa. Sebuah pesan diberikan Andre Onana. Dia menyebut bahwa dia adalah kiper yang sudah melakukan sesuatu dengan baik dan dia bakal jadi pembeda bagi United suatu saat nanti. Salah satu pemain yang jadi sorotan dalam skuad Manchester United di akhir-akhir ini adalah Andre Onana. Kiper baru Setan Merah itu kerap mendapatkan kritikan karena inkonsistensi performanya. Dia seringkali melakukan blunder-blunder konyol yang berujung hasil imbang atau bahkan kekalahan bagi tim Manchester United. Namun baru-baru ini Alisson Becker memberikan pembelaan bagi penampilan Onana yang dinilainya memikul beban yang berat sebagai penjaga gawang Manchester United. Dan hal itu sedikit banyak berpengaruh pada performanya di atas lapangan. Namun Alisson juga percaya bahwa Onana butuh waktu beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Dia yakin bahwa sang kiper bisa menjadi pemain yang penting bagi Manchester United. Di sisi lain, Onana sendiri masih optimis bisa menemukan performa terbaiknya di Manchester United, sebab dia merasakan dukungan penuh dari para pemain dan juga sang manajer Erik ten Hag. Saya tidak senang karena saya tahu saya bisa melakukan jauh lebih baik. Saya sudah melakukannya dan saya tahu saya akan melakukannya dengan lebih baik lagi. Saya menyukai cara Erik ten Hag bekerja dan juga berkomunikasi dengan pemain. Kami menjalani tahun yang sukses bersama-sama di Ajax, memainkan sepak bola yang brilian, ungkap Andre Onana. Jadon Sancho disebut tidak pantas bermain di Bayern Munchen. Nasib Jadon Sancho sedang terkatung-katung. Dia sudah tidak punya masa depan lagi di Manchester United seiring perselisihannya dengan manajer Erik ten Hag. Mau tidak mau Sancho harus keluar dari Old Trafford untuk menyelamatkan karirnya yang masih panjang. Sejumlah klub sudah dikaitkan dengan pemain 23 tahun itu, di antaranya yakni Barcelona, kemudian Borussia Dortmund dan juga Bayern Munchen. Bahkan saking inginnya hengkang dari Manchester United, Sancho dikabarkan telah menawarkan diri kepada Barcelona. Dia berharap dapat direkrut Barca pada bursa transfer musim dingin Januari 2024. Sementara itu Dortmund dikabarkan sudah tidak membuka pintu lagi untuk mantan pemainnya, dan satu-satunya kini harapan tersisa adalah Bayern Munchen. Sayangnya belum juga melakukan penjajakan. Sancho disebut tidak pantas bermain untuk raksasa Bundesliga itu. Hal tersebut diungkapkan oleh ex pemain dari Rotten, Mario Basler. Menurutnya kepribadian Sancho tidak masuk dalam kriteria pemain yang dibutuhkan oleh Bayern Munchen. Bayern itu sangat ketat dan saat mereka mendatangkan seorang pemain, kepribadiannya harus cocok dengan klub. Sancho mungkin pesepak bola yang bagus, tetapi Bayern tidak akan mendatangkannya karena dia bukan pribadi yang mereka cari, ungkap Basler. Sancho sudah menjadi pembuat onar di Dortmund. Sikapnya adalah masalah dan dia harus mengubah itu, tambah dari Basler. United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal.